Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar Fauzi dengan NIM 41241910237. Saya peserta PPG 2025 batch 1 Pendidikan Agama Islam dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya akan praktek mengajar dengan sebuah materi peserta didik memahami pentingnya menjaga 5 prinsip dasar Islam atau Al-Qoliyatul Al-Khamsah pada kelas 10 pada tanggal 8 Mei 2025. Selamat menyaksikan. Sebelum kita belajar boleh disiapkan terlebih dahulu. Siap. Maka sebelum kita mulai belajar, alangkah baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Islami dina wa di Muhammadin nabiyya wa rasul. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak melihat ada kursi yang kosong. Berarti ada yang tidak masuk. Siapa yang mau masuk? Hafiz Irfan. Sari. Satu dulu. Pertama Hafiz. Kenapa Hafiz? Syafir. Dua. Irfan. Kenapa? No comment. Nah, komen. Ada apa? Ada Ya, berarti kita bisa tanya jawab orasnya ya. Terus Pulang kampung. Orang kampung. pulang. Berarti hari ini ada 3 orang ya? Ya. Oke. Terus di luar Pak. Kita doakan semoga yang sakit Allah sembuhkan. Amin. Yang izin mudahkan urusannya. Amin ya rabbal. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Al-Qoliyatul Khamsah. Melanjutkan pada bab yang kemarin tentang apa? Sumber hukum Islam. Nah, sekarang prinsip hukum Islam. Nah, sebelumnya masih ingat nggak? Dalam Islam ada 4 hukum. Ya, oke. Pak. Al-Quran, hadis. Terus Al-Quran betul, 2 hadis betul, 3 ijma. Yes. Yes. Betul ya. Yang terus dalam hukum ada 5 kategori. Masih ingat? Pajak, Adil, al-nafs,
makruh. Empat, Udah tadi. mubah. Sunnah. Nah, ya, jadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Nah, sebagai umat Islam kita harus tahu itu ya. Jadi di dalam Islam, ketika orang menjalankan agama Islam dengan sungguh-sungguh, dengan kafah keseluruhannya, ya, maka kita akan mendapatkan sebuah ketenangan dalam hidup. Betul? Betul. Ya, kita tahu perkara ini wajib, tahu perkara ini sunnah, tahu perkara ini haram. Enak nggak menjalani hidupnya? Enak. Nah, ya, kita hari ini akan kumpul dalam lagi membahas apa? Apa? Kalau buku ini bab berapa? 100. Pada bab ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah tentang al-qariyatul al-khamsah. Kedua adalah bagaimana kita bisa menerapkan, ya, mengetahui dari Al-Quran hadisnya tentang hal ini. Yang terakhir, harapannya tujuan dari pembelajaran ini adalah kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedikit kita next nih ya. Nah, karena berbicara tentang al-qariyatul khamsah, prinsip-prinsip, ada 2 prinsip berkaitan dengan syariat Islam. Siapa yang tahu? Bayangkan apa yang kamu ketahui tentang syariat Islam? Ya, siapa? Ya, harus tahu. Ada? Oke, boleh aja ya. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika syariat Islam tidak dijalankan? Oke, saya kasih waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, silakan. Coba, saya ingin tahu. Karena kalian tahu tentang syariat Islam dan kalian tahu juga tentang jika syariat Islam tidak dijalankan di kaum ini bakal seperti apa? Nah, coba kalian jawab dulu ya. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang sudah selesai syariat Islam. Sering dengar kan? Syariat Islam sering dengar nggak? Sering kan? Paling mau jawaban Pak? Hah? Jawaban apa dulu? Jawaban. Coba saya ingin tahu kalau ditulis apa jawabannya? Sudah? Sudah. Baik, siapa yang sudah? Faisal bilang sudah apa? Faisal, yang kamu ketahui tentang syariat Islam apa yang pertama? Yang dua aja Mas ya. Ya boleh dua. Oke. Yang akan terjadi yaitu hidupnya akan hancur dan tidak akan terarah ke jalan yang benar. Hidupnya akan Hancur dan tidak akan terarah ke jalan yang benar. Oke, good. Wih, gimana contoh? Apa? Yang lain?
Tinggal baca saja. Menambahkan, coba. Ya, padangan. Ya, silakan. Ketentuan dalam hukum Islam, Pak. Yang nomor berapa itu? Ketentuan dalam hukum Islam. Islam. Oke, kita kasih aplaus. Lagi? Enggak? Kalau nggak ada, saya yang tanya nih. Samil. Apa sambil yang nomor kita coba? Ya apa? Ajaran Islam. Apa? Ajaran Islam. Ajaran Islam. Ya, oke. Ini sudah membantu dalam menjawab ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sebagai umat Islam harus tahu syariat ya, ketentuan yang ada di dalam sumber hukum Islam tadi itu Al-Quran, Sunnah, lalu ijma dan qiyas. Ya, semua patokannya itu, terutama Al-Quran dan Sunnah. Contoh gampangnya, sholat subuh 3 rakaat kan nggak ada kesalahannya? Nggak ada. Pak. Kalau ada orang menjelaskan berarti sah. Kemarin pernah lihat ajaran sholat mandi kursi berdiri, pernah kan? Ya, Pak. Bukan orang-orang yang Lalu jika saat dijalankan, benar. kata Faisal, ya bisa jadi pemerkosaan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana dan sebagainya. Ya, manusia semau Maunya. Dan ingat satu hal, bahwa kita manusia ada kehidupan yang paling kekal, itu di mana? Di akhirat. Oke, good. Nah, salah satu dari ketika saya jalankan nih, coba saya malah bisa 2 anak durhaka bunuh orang tua di Lebak Bulus dan jilisi gas 3 kg dan pisau 2 besar. Nah, coba nih, apa sih penyebabnya? Apa tulis? Ya, coba kamu telah. Mungkin ini salah satu kasus ya, dan ini salah satu kasus dan banyak sering terjadi. Di berita kita sering melihat, di media kita sering melihat bagaimana sekarang zaman anak membunuh orang tua, orang tua membunuh Anak. teman saling teman, kawan di mana-mana. Ya, coba aku telah sebuah berita ini. Apa sih? Nah, apa pendapat kamu tentang semua ini? Coba tulis pendapatnya. Coba berpendapat tentang berita tersebut. Silakan. Ya, tulis. Karena ini kita ada kaitannya sama dari kita. Oke? Silakan. Coba. Apa sih? Silakan berpendapat tentang berita ini. Assalamualaikum. Nah, sudah? Dah? Ya sudah. Balik Jis. Apa Jis? Jawaban kamu apa? Saya anak tersebut melakukan hal itu karena kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Kurangnya kasih sayang dan ada yang lain? Apa udah? Apa? Mungkin. Apa baca aja? Karena kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.
Sebelah sini. Tapi udah. Belum mau berbuat lagi. Berani sudah. Baca aja udah. Guys, berbuat itu guys. Saya bisa. Orang yang menjalankan satu sama pasti akan tahu dan berani betul. Apalagi udah anak kakak bunuh orang tua. Tempatnya di mana? Neraka. Ya. Semoga dia bertobat. Kalau amin. Ya Pak. Oke. Pak. Tadi mau nambahin? Oke, makan apa? Alam tolong tidak mengerti syariat Islam. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Ya. Nah, sedikit penjelasan tentang al-qaliyatul khamsah ya, teman-teman. Pertama, al-qaliyatul khamsah itu adalah 5 prinsip dasar yang menjadi prinsip utama syariat Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai maqasid as-syariah, yang berarti tujuan-tujuan syariah. Berarti al-khamsah itu berapa? 5 aja. Tahu? Aja. Yang pertama adalah Menjaga agama. Kita akan bahas satu persatu. Ya, kita akan bahas satu persatu. Maka saya akan membuat kelompok. Berarti dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, kita akan boleh semuanya berdiri dalam tempat 3. Semuanya berdiri. Itu nggak masalah. Oh iya. Sekarang coba nih, sekarang urutkan sesuai dengan tanggal lahir. Berarti nggak ada nih. Kita bermain game dulu, coba pengen tahu saya. Tanggal 1, 2, 1 gitu ya. Saya hitung sampai 5. 1, 8, 9,
Demi apa sih? Apa lima? Tujuh. Itu paling satu. Oke, sekarang berhitung ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, coba. Aduh, ya Dua. 3, 4, 5. Nah, Oh, nomor 1. ayo. 3, 4, 5, 6, 1. Masing-masing sudah dengan Berarti kalau Ramadan lo masih Pak, itu mencari pengertiannya, Pak. Hah? Mencari pengertian tentang Ya, ntar kalian merangkum, lalu saya menjelaskan. Oh, Oke, siap. biasa lah ya. Oh, tentang apa aja biasanya pengertian. Contoh dari aturan ya. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang al-kulliyat al-khamsah, yang tentang menjelaskan tentang agama, yaitu agama merupakan suatu pokok alasan kenapa manusia hidup di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian sudah membuat rangkumannya. Rangkumannya dirapikan, dibuat model power. Jadi letakkan boleh bebas ya. Kita dipresentasikan mengada.
astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya.